Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syarjul Falah maupun dosen yang saya hormati, insya Allah kita akan memulai pembelajaran di semester pertama ini tahun akademik 2021-2022 pada tanggal 13 September 2021. Terkait dengan pembelajaran pada saat ini, kita masih menggunakan proses pembelajaran baik secara online maupun secara offline. Pembelajaran secara offline tampaknya dilaksanakan secara bertahap, dan sekarang kita lebih banyak menggunakan pembelajaran online. Nah, pembelajaran online ini sudah kita laksanakan dalam beberapa waktu yang lalu, namun tampaknya memang belum terkelola secara baik. Nah, pada saat ini kita memulai pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom. Adapun hal-hal yang perlu diketahui baik oleh dosen maupun mahasiswa STIT SIFA adalah terkait dengan situs yang sudah dibuat. Nah, karena itu kepada seluruh rekan-rekan baik dosen maupun mahasiswa untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran secara online tersebut. Nah, di sini saya akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan proses pembelajaran tersebut. Yang pertama yang harus kita kunjungi adalah website atau ini ya, kita HTTP ini ya, kemudian kita cari saja di perangkat, katakanlah kita cari di Google ya, dengan menggunakan perangkat ini dengan alamat https://2.bit.ly/STIT-SIFA huruf besar semua, kemudian kita enter. Kemudian kita akan diarahkan ke pembelajaran Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syarjul Falah. Ini adalah halaman muka ya. Selamat datang di pembelajaran STIT SIFA Bogor. Nah, kemudian di sini ada beberapa fitur. Yang pertama adalah kalender akademik. Kita tinggal klik kalau kita ingin mengetahui kalender akademik STIT SIFA Bogor. Kemudian manual book, penggunaan website ini secara manual bisa dibaca di sini. Nanti ini akan ditambahkan dengan tutorial ya. Kemudian juga jadwal perkuliahan bisa diklik di sini, dan isian daftar hadir dosen yang harus diklik oleh dosen. Kalau kalender akademik ya, yang kita klik adalah berisi tentang kalender akademik. Ini bisa di-download di perangkat masing-masing dan mengklik tautan tadi itu. Nah, ini tahun 2021-2022 yang kita akan mulai proses pembelajaran itu adalah pada tanggal 13 September 2001 yang merupakan yang kedua, manual book adalah untuk melihatnya fitur-fitur yang ada di pembelajaran STIT SIFA ini ya. Nah, ini nanti akan terdownload di perangkat saudara. Tentang manual book nanti bisa kita klik ya saja untuk membuka, karena jaringannya agak lambat ya, beberapa fitur manual book. Nah, kemudian juga demikian juga dengan jadwal perkuliahan ya kita. Nah, kemudian untuk kehadiran dosen, kalau klik di sini ini bisa menggunakan perangkat handphone, nama dosen, kemudian klik nama mata kuliah yang saudara ampuh, kemudian juga
mengajarnya di semester berapa ya. Kemudian klik waktu mengajarnya. Kemudian ini ada tanda tangan. Nah, ada tanda tangan, bisa kita gunakan tanda tangannya seperti ini. Kalau seandainya tanda tangan ini salah, kita clear ya. Di handphone kelihatannya bisa lebih. Ini absensi ini bisa sehari cuma 1 kali ya, untuk menunjukkan kehadiran dosen. Nah, kemudian halaman selanjutnya adalah info administrasi. Di info administrasi ini terkait dengan pengumuman-pengumuman yang dilakukan oleh bagian BAUK ya, atau administrasi dan keuangan. Ini ada pengumumannya ya, terkait dengan biaya pembelajaran di semester ini. Nah, kemudian lagi setiap mahasiswa wajib mendaftar di akun mahasiswa sini. Kita klik, Anda sebagai mahasiswa wajib mendaftar di sini. Alhamdulillah sudah masuk sekitar 270-an lebih mahasiswa. Yang belum daftar, mohon segera daftar. Nanti di sini diarahkan Google Form ya. Jadi mahasiswa mengisi di sini emailnya, kemudian nama lengkapnya, tempat lahirnya, kemudian tanggal lahirnya, email aktif. Ini yang akan digunakan pada saat pembelajaran di Google Classroom. Silakan diisi. Yang ada tanda bintang ini artinya wajib diisi. Kemudian disesuaikan dengan kelas saudara, ada kelas 1A1, 1A3 dan seterusnya ya. Kemudian setelah itu klik kirim. Nah, itu. Kemudian bagi dosen yang juga wajib mengisi untuk akun dosen. Nah, kalau tadi akun mahasiswa itu sebagai student atau siswa di Google Classroom, maka akun dosen ini wajib diisi oleh para dosen akan sebagai teacher atau dosen di Google Classroom. Nah, ini wajib diisi. Kemudian selanjutnya di sini ada pojok perpustakaan. Pojok perpustakaan ini hanya literasi yang digunakan untuk menambah wawasan baik dosen maupun mahasiswa. Nah, ini ada literasi, nanti rekan-rekan mahasiswa atau rekan-rekan dosen yang memiliki fitur terkait dengan perpustakaan ini bisa dikirimkan. Nanti mungkin akan saya buatkan Google Form-nya untuk mengirimkan perpustakaan digital yang segera baca bersama. Literasi terkait dengan Islam Nusantara, kalau kita klik di banyak yang terkait juga dengan Islam Nusantara itu ya, literasi yang terkait dengan Islam Nusantara. Ada arkeologi Islam Nusantara, ada atas sejarah Islam, dan lain ketik yang sudah bisa baca. Ya, ada yang buat lagi ya. Biasanya nanti akan diarahkan ke perpustakaan yang memang sudah dibuat sedemikian rupa ya. Ada pengantar, penulis, ada penerbit, ada pendukung, ada donasi. Kemudian kita bisa masuk. Kemudian setelah kita masuk di sini, kita akan bisa melihat di sini banyak sekali ya, Al-Quran, tafsir, Ibnu Katsir, dan lain ya. Jadi masih kita bisa baca sama kali tafsir dan lain. Maka di dalamnya kita bisa membaca atau melihat terkait dengan tafsir Jalalain tersebut. Ya, ini kita masih tunggu saja. Nah, sudah terlihat ada 626 hal juga bisa di-download ya. Bisa ke halaman selanjutnya dan seterusnya ya. Ini bisa kita baca dalam bentuk yang buku. Nah, kemudian juga di sini ada terkait dengan kamus Lisanul Arab. Ini kamus yang berjilid-jilid, yang luar biasa. Mencarinya juga berbeda dari kamus yang lain. Dimulai dari lam fi'il dulu ya, kalau tidak salah. Nah, ini bisa kita lihat nanti dan bisa ditelusuri tafsir-tafsir ini. Dan nanti kalau ada teman-teman atau rekan mahasiswa yang memiliki
file-file PDF bisa kita kumpulkan di sini agar bermanfaat dan bisa dibaca oleh rekan-rekan yang lain. Nah, kemudian adalah ketika kita sudah mengisi fitur-fitur yang ada di info administrasi, kita akan masuk ke kelas ya. Masuk ke kelas di sini. Di sini sudah ada semester 5 ya. Kalau kita klik semester 5, maka ini akan tampilan masuk di semester 5. Di semester 5 ini ada kelas PLPK, praktek latihan profesi keguruan. Nah, kalau kita klik di sini ada kelas PLPK yang bisa dilihat oleh rekan-rekan mahasiswa. Jadi semester 5 ini ada semester 5A dan semester 5B atau semester 5BC. Nah, kalau kita ingin masuk ke semester 5A, maka kita klik semester 5A, nanti di dalamnya sudah ada mata kuliah yang tinggal saudara klik ya. Demikian juga di semester 3, di semester 1, dan yang lainnya. Kemudian ketika kita klik di semester 1, nah maka akan ada tampilan ini untuk semester 1, yakni semester 1A1, 1A3, 1B, dan semester 1C. Bisa kita klik ini nanti akan masuk ke kelas ya. Nah, misalkan di semester 1A1 kita ingin masuk di mata kuliah, misalkan katakanlah mata kuliahnya ilmu alamiah dasar. Kita tinggal klik yang belajar di ilmu alamiah dasar, kita tinggal klik ilmu alamiah dasar ini sesuai dengan waktu perkuliahan yang terjadwal. Ketika klik, maka nanti akan terbuka kelasnya. Ya. Namun di sini menggunakan email yang belum terdaftar di kelas itu, sehingga tidak bisa masuk ke kelas. Nah, maka harus dengan email yang sudah terdaftar. Nah, contohnya saya misalkan menggunakan ini ya, menggunakan ini yang terdaftar di sini atau tidak. Kita lihat saja. Ya. Jadi ini sudah terdaftar. Nah, ketika sudah terdaftar seperti ini, maka nanti saudara sebagai mahasiswa nanti akan ditambahkan di siswa. Nah, sekarang baru ada teachernya, ya saya. Kemudian juga ada Bu Rini ya, Bu Rini Darlina. Nah, kemudian selanjutnya setiap kelas seperti itu. Nah, ketika saudara sebagai siswa kemudian tidak bisa mengakses ini, silahkan menghubungi bagian administrasi ya, bagian administrasi agar saudara dimasukkan di sini, atau ketika saudara tidak mendapat undangan, silakan konfirmasi ke bagian administrasi. Jangan konfirmasi ke dosen. Kalau ke dosen yang bersangkutan, maka nanti akan merepotkan ya, merepotkan. Nah, kemudian juga terkait dengan kelas, maka kelas ini ya harus dikelola secara baik oleh para dosen. Caranya adalah dengan memberikan tugas kelas. Nah, tugas kelas ini misalkan pertemuan pertama klik saja nomor 1, pertemuan 1, pertemuan 2 klik saja kedua, pertemuan kedua, dan seterusnya, sehingga nanti di setiap pertemuan ini silahkan gunakan daftar hadir ya, daftar hadir yang sudah dibuat untuk mengetahui apakah mahasiswa hadir di kelas itu atau tidak. Nah, kemudian lagi ya, kemudian di kelas ini juga setiap kali kita memulai pembelajaran, maka kita akan masuk, katakanlah semester 5. Nah, di semester 5 kita klik semester 5 ini. Nah, ini daftar hadir. Daftar hadir diisi oleh mahasiswa. Nah, jadi setiap mahasiswa nanti mengklik daftar hadir ini ya. Kemudian juga jadi ada 2 daftar hadir yang secara umum yang harus diklik oleh mahasiswa. Kemudian yang kedua ada daftar hadir di kelas yang juga diisi oleh mahasiswa. Ini daftar hadir umum, nanti pertanyaan-pertanyaan ini silahkan dijawab ya. Kemudian misalkan di sini ada daftar hadir perkuliahan. Ini ada daftar hadir perkuliahan, katakanlah ini nama ya. Klik. Nama, kemudian nanti saudara isi dengan nama, kemudian semester berapa, mata kuliah apa, kemudian nama dosennya siapa, saudara hadir atau tidak,
kemudian di sini klik ya sebagai bukti Anda mengikuti perkuliahan tersebut. Nanti secara otomatis jawaban itu akan terekam di sini ya. Nanti diaktifkan, sehingga setelah diaktifkan ini akan terekam di screenshot. Ini untuk mahasiswa. Kemudian bagi para rekan-rekan dosen, maka setiap kali mengajar perkuliahan, klik di sini di agenda mengajar. Nah, di agenda mengajar ini para dosen nanti akan mengisi pertama dari alamat email dosennya, nama dosen, kemudian mata kuliahnya. Nah, ini ada mata kuliah pertemuan keberapa. Ketika pertemuan 1, maka klik pertemuan 1, pertemuan 2 klik pertemuan kedua, pertemuan ke-8 adalah UTS, pertemuan ke-16 adalah UAS. Kemudian tema perkuliahannya apa? Ini disesuaikan dengan RPS ya, rencana pembelajaran semester yang sudah dibuat. Kemudian setelah itu klik kirim. Nah, ini setiap mengajar dosen harus mengisi di agenda mengajar. Nah, kemudian demikian juga di semester 3, di semester 1 ya. Di sini untuk mahasiswa mengisi daftar hadir, kemudian mengajar diisi oleh agenda mengajar. Jadi untuk dosen ada absensi harian yang isi di depan tadi ya. Kemudian juga ada agenda mengajar yang diisi setiap kali mengajar, dan ada dan juga bagi mahasiswa mengisi daftar hadir yang ada di sini dan daftar hadir yang ada di kelas masing-masing setiap perkuliahan. Nah, itu terkait dengan pembelajaran. Nah, kemudian terkait dengan kelas ya, terkait dengan kelas yang sudah kita buat tadi ini, di kelas ini ada beberapa fitur ya. Nah, kalau misalkan kita klik ini, maka dia akan membuat tampilan seperti ini. Ini kita lihat pencirinya adalah semesternya ada di sini. Ada 1A1 berarti mata kuliah ilmu alamiah dasar ini diajarkan pada kelas 1A1. Nanti kalau kelas 1A3 tidak ada di sini ya. Jadi kelas 1A3 itu tempatnya bukan di sini. Nah, kemudian kalau Anda ingin dosen-dosen ini bisa upload foto, disesuaikan kelasnya dengan foto-fotonya, atau tema disesuaikan dengan temanya. Nah, di sini ada forum atau bahasanya bisa berbeda ya, ada bahasa Inggris, ada forum, kemudian di forum ini kita bisa memberikan pengumuman, misalkan mata kuliah ini akan dilaksanakan pada jam 14.00 dengan menggunakan Google Meet. Mohon hadir 5 menit sebelum acara dimulai. Ini bisa kita umumkan di sini. Jadi setelah diumumkan di sini, maka akan masuk lewat email ya kepada mahasiswa sebagai anggota kelas maupun sebagai teacher yang ada di kelas. Nanti akan ada pengumuman masuk ke email. Setelah email itu dibaca, maka mahasiswa harus mempersiapkan diri bahwa pembelajaran itu akan dilaksanakan pada jam yang sudah ditentukan. Nah, kemudian di sini ada forum, sekali lagi forum ini untuk memberitahukan semacam pengumuman. Ada tugas ini macam-macam ya tugasnya. Kalau kita klik tugas, di sini ada topik ya, artinya setiap perkuliahan itu pasti ada topiknya, baik topik 1, topik 2 sampai topik ke-16 atau UAS. Kemudian ini gunakan kembali postingan, digunakan untuk kalau ada postingan yang sama yang bisa digunakan kembali. Seperti apa? Daftar hadir bisa kita klik ini, nanti akan kembali kita gunakan. Materi berarti materi bisa PowerPoint, bisa PDF atau bisa lainnya yang bisa di-share di sini, itu diberikan kepada mahasiswa, bisa diklik di sini. Kemudian untuk pertanyaan ya bisa kita klik pertanyaannya apa, kemudian kuis juga, dan demikian juga tugas. Nanti tinggal pilih saja. Kemudian setelah itu, maka setiap dosen juga harus mampu menilai. Setelah mahasiswa mengerjakan tugas, maka nanti ada kewajiban untuk menilai. Nah, maka di sini di anggotanya terlihat anggota-anggota kelasnya, kemudian juga nilai. Nah, nanti nilai ini belum ada karena belum diisi. Nanti nilai ini kita menggunakan skalanya masih 0 sampai 100, yang setelah itu nanti akan dikonversi menjadi kelompoknya A, biasanya A itu 86 sampai 100, B itu 85 sampai 76 sampai 85 dan seterusnya. Ya, nilainya yang kita gunakan di sini adalah nilai 0 sampai dengan 100. Nah, jadi silakan dimanfaatkan sambil mencari referensi lainnya terkait dengan
penggunaan dari Google Classroom. Nah, kemudian fitur-fitur lainnya yang perlu kita manfaatkan di dalam pembelajaran ini adalah pembelajaran yang terkait dengan kelas ini ya. Nanti akan ada pengembangannya ya. Jadi pengumuman dan seterusnya, dan ini adalah salah satu bagian dari website yang dimiliki oleh Sitsiva. Dan sekali lagi ini memang kita gunakan yang bahasanya memudahkan, yang keduanya memudahkan dari segi biaya ya, karena ini disiapkan oleh Google dan kita hanya memanfaatkan saja. Nah, itu saja mungkin terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan ini, dan saya pastikan bahwa saudara untuk mendaftar sebagai mahasiswa di InfoAdmin ini, atau juga membuat akun dosen sebagai dosen yang sudah disiapkan di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan mungkin nanti akan saya berikan di sini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan agar mudah dijawab oleh lainnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.